Halo teman-teman, jumpa lagi. Sekarang kita sudah masuk ke pertemuan terkait buku besar pembantu untuk jurnal khusus pada akuntansi perusahaan dagang. Sebenarnya secara nature atau secara hukum itu sama aja pengaplikasiannya seperti buku besar pada akuntansi perusahaan jasa. Sama seperti itu, artinya dia mengelompokkan transaksi yang awalnya termasuk ke dalam jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, serta jurnal pembelian, yang pada akhirnya akan dikelompokkan ke dalam buku besar, ke dalam akun-akun buku besar. Kalau di akuntansi perusahaan jasa kan kita kenal buku besar dikelompokkan per akun ya. Ada akun piutang, akun utang, akun kas, kemudian akun modal, akun beban, dan akun pendapatan gitu ya. Nah, ini juga sama, tapi ada beberapa perbedaan-perbedaan pengelompokan akun-akunnya. Jadi apa aja sih akun-akun yang bisa kita kelompokkan untuk kita buat menjadi buku besar? Nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke definisinya dulu ya. Kira-kira apa sih pengertiannya dari buku besar pembantu ini? Intinya sebenarnya sama aja. Artinya kan dalam perusahaan, mau itu skala kecil, skala besar, yang namanya pencatatan keuangan pasti kan butuh dan sangat diharuskan untuk mencapai laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan tentunya. Nah, di sini kita harus punya acuannya, dalam artian sebelum jadi laporan keuangan sama aja sebenarnya kayak akuntansi perusahaan jasa. Di perusahaan dagang ini kita juga harus istilahnya mengikuti alurnya. Jadi kalau kita sudah bikin jurnalnya kemarin di pertemuan sebelum UTS, sekarang kita kelompokkan nih ke dalam akun-akun buku besar yang pada akhirnya akan kita olah menjadi neraca saldo. Kemudian kalau ada penyesuaian kita sesuaikan, dan pada akhirnya tercetaklah yang disebut dengan laporan keuangan. Gitu. Jadi kalau di sini saya mendefinisikan buku besar pembantu ialah sebagai kumpulan transaksi. Untuk yang buku besar umum disebutnya dengan GL, kalau saya menyingkatnya General Ledger atau GL. Sedangkan kalau untuk akuntansi perusahaan dagang, buku besar pembantu kita sebutnya dengan subsidiary ledger gitu. Nah, memang sangat diperlukan ya buku besar pembantu ini, apalagi untuk perusahaan dagang gitu. Apa sih definisinya kalau kita mau ngulik lagi? Merupakan perpanjangan dari buku besar umum yang mencatat lebih detail dan spesifik mengenai transaksi tertentu. Artinya, transaksi akan dikelompokkan menjadi satu kategori transaksi yang sama. Yang tadi saya bilang, kalau utang-utang, kalau piutang-piutang gitu ya. Nah, tapi dengan cara lebih rinci lagi. Jadi lebih detail lagi untuk siapa, atas nama siapa. Sehingga bisa merinci dengan baik transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Oke. Oh ya, untuk sumber ini saya mendapatkan atau saya mengambil dari Accurate accurate.id, di mana Accurate ini setahu saya merupakan salah satu software akuntansi dan keuangan yang paling banyak digunakan di perusahaan-perusahaan ya. Kan ada Mayop, ada Accurate, ada Dynamics AX, terus ada apa lagi ya? Ada macam-macam pokoknya. Nah, ini salah satunya Accurate. Kenapa saya ngambil dari sini? Karena memang sangat membantu sekali untuk kita-kita yang awam dan belum paham banget, lebih memahami dengan secara baik gitu ya. Nah, kalau kita sudah tahu nih, intinya kan buku besar pembantu sama aja kita mengelompokkan akun-akun yang sudah kita buat di jurnal sebelumnya. Nah, tapi ingat teman-teman, hanya ada akun-akun tertentu yang teman-teman bisa gunakan untuk menjadi yang namanya buku besar pembantu. Apa saja sih? Satu, akun utang. Jadi kalau teman-teman sudah bikin yang namanya jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, kalau ada akun-akun utang, teman-teman kelompokkan tuh. Kelompokkan dari transaksi paling awal, dari transaksi tanggal yang paling awal, baik itu debit atau kreditnya, sesuaikan. Jadi kalau di sini buku besar utang, otomatis saldo pertama pasti kan di kredit, nggak mungkin kita bayar utang gitu aja tanpa ada pencatatan utangnya, gitu ya. Terus yang kedua, buku besar pembantu untuk piutang. Jadi ingat, yang pertama utang, dan yang kedua ialah lawannya itu piutang. Yang ketiga buku besar untuk biaya persediaan bahan baku. Mohon maaf ada gangguan ya, ada WA. Yang ketiga ialah buku besar biaya persediaan bahan baku dan bahan penolong. Yang keempat untuk
biaya atau beban alat dan mesin. Yang kelima ada biaya atau beban overhead pabrik. Lalu ada biaya penjualan, dan terakhir ialah beban administrasi dan umum. Ini teman-teman silahkan kelompokkan menjadi buku besar ini nih. Akun-akun buku besar ini. Ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 akun ini. Silahkan disesuaikan. Jadi kelompokkan akun-akun yang teman-teman kira pantas masuk ke dalam salah satu akun ini gitu ya. 1. Buku besar pembantu utang. Jelas atas kumpulan-kumpulan utang atau transaksi pencatatan utang. Yang kedua, pembantu piutang, sama, transaksi pencatatan piutang. Yang ketiga, oke. Nah, skip dulu ya. Tadi kan di sini untuk perusahaan dagang ada 2, buku besar pembantu utang dan piutang kalau dari penjelasannya. Tapi kalau maaf sebelumnya. Tadi di sini kita sebutkan kalau untuk buku besar pembantu untuk manufacturing ada banyak nih, utang, piutang, dan lain-lainnya. Nah, kalau perusahaan dagang biasanya terdapat 2 akun. Pada perusahaan dagang hanya terdapat 2 akun yang selalu menjadi acuan dalam proyeksi. Tapi kalau dari slide teman-teman yang sudah punya dari kampus, tentu dia bisa dikelompokkan menjadi berbagai macam akun ya. Gitu. Sekarang kita bahas dulu yang utang dan piutang, sudah clear semuanya. Nah, fungsinya untuk apa sih? Pertama jelas, ini kan untuk memudahkan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Karena kan dikelompok-kelompokkan tuh sebelum jadi neraca saldo. Terus yang kedua, untuk membandingkan. Teman-teman ini ketika sudah bikin buku besar umum yang dalam artian mengkelompokkan seluruh akun-akun, ketika teman-teman menjadikan lebih spesifik lagi apakah sudah benar gitu ya. Yang ketiga, menjadi pembagian tugas dalam pengerjaan laporan akuntansi. Yang terakhir, mempermudah pencarian informasi. Ini lebih tepat ya fungsinya. Kenapa? Karena kalau teman-teman mau cari kira-kira berapa ya saldo utang, nah teman-teman kan tinggal cari aja di buku besar. Nggak perlu teman-teman ngitung lagi dari yang namanya jurnal khusus di perusahaan dagang gitu ya. Oke. Sekarang kita scroll dulu. Oke. Jadi untuk pembukaan materinya sampai segitu dulu. Nanti untuk detail bagaimana pengaplikasiannya akan saya sampaikan di video yang selanjutnya. Sekian. Kalau misalkan teman-teman ingin baca-baca lebih, silakan mampir ke accurate.id. Ini saya bukan disuruh promosiin, itu enggak, tapi memang kalau secara pembacaan lebih gampang gitu. Ini kalau misalkan teman-teman mau latihan juga silakan latihan menggunakan soal yang ini nih, yang ilustrasi transaksi buku pembantu utang. Silakan dibuat kalau mau istilahnya menambah-nambah pengetahuan, nggak apa-apa. Tapi nanti saya akan memberikan soal mini quiz aja pilihan ganda biar teman-teman bisa lebih memahami ya. Terima kasih.